Ais Nina Az-Zahra. Please welcome. Yeay, ini adalah salah satu tamu kita yang usianya paling muda, 15 tahun, tapi ngomongin soal lingkungan. Bagaimana usaha, upaya dari Nina untuk stop impor sampah ke Indonesia. Wah, ini Nina, kalau dulu aku kamu aja ya biar seumuran. Kalau aku dulu seusia kamu mungkin masih repot ngitungin rumus matematika. Tapi kamu ngomong soal impor, stop impor sampah, itu gimana sih ceritanya Nina? Iya. Nina sebelumnya cepat masuk. Oh boleh. Masuk dulu. Oke, jadi Nina waktu pertama kali paham gitu ya, pertama kali tahu tentang bahayanya sampah plastik impor ini waktu Nina diajak sama papa Nina berkunjung ke Desa Bangun ya di Mojokerto, nggak sangat jauh dari rumah Nina, sekitar 10 menitan gitu Mbak. Dan Desa Bangun ini dia menjadi tempat sampah terbesar gitu ya, tempat sampah untuk membuang sampah plastik impor se-Jawa Timur gitu Mbak. Jadi di setiap halaman rumahnya warga Desa Bangun ini ada tumpukan sampah plastiknya Mbak. Dan waktu Nina deketin lagi ya, Nina lihat lagi tulisannya ternyata made in Amerika, made in UK gitu, made in Belanda, made in Jerman gitu Mbak. Jadi Nina kaget gitu ya Mbak ya, karena Nina sering lihat di TV, lihat di berita-berita itu pengolahan sampahnya negara-negara maju ini tuh bagus gitu kan, wajib ditiru oleh Indonesia. Ternyata mereka sendiri sampahnya dibuang ke kita gitu, negara berkembang yang masih punya banyak masalah sampah gitu Mbak. Jadi Nina langsung rasa respect sama negara maju itu langsung turun gitu Mbak. Oke, jadi kamu langsung shock ya ketika sampah-sampah itu dari negara yang maju. Betul. Oke, lalu Nina sebagai aktivis lingkungan yang masih muda, aktivis kecil lah ya, tapi dia udah keren banget. Apa sih yang ingin kamu rubah gitu loh supaya Indonesia menjadi lebih baik lagi dari limbah sampah? Yang pengen Nina ubah ya Mbak ya, yang pastinya ini sih pemerintahan, peraturan gitu loh Mbak. Pemerintah harus memberikan solusi gitu loh Mbak, atau harus memberikan perhatian yang khusus untuk masalah lingkungan gitu sih Mbak. Jadi Nina pengen pemerintah kayak membuat peraturan yang ketat gitu loh Mbak. Peraturannya ditegaskan untuk mengurangi plastik sekali pakai, untuk mencegah gitu sampah-sampah plastik, sampah kontaminasi dari negara maju ini masuk gitu. Jadi Nina pengen pemerintah ada apa ya Mbak, ya kayak perhatian khusus gitulah untuk masalah sampah plastik ini. Kemudian yang mau Nina ubah itu ya juga yang pastinya negara maju ini agar berhenti, benar-benar stop untuk mengirim sampah plastiknya ke kita ya. Kemudian kalau mau lebih bagusnya lagi ya negara majunya membantu kita untuk menyelesaikan masalah sampah-sampah ini, karena kan mereka kan punya banyak teknologi yang canggih gitu Mbak ya, mesin yang mahal-mahal gitu ya untuk mengolah sampah gitu ya. Lebih baiknya kan dibantu gitu sih Mbak. Dan juga Nina pengen masyarakatnya sih agar lebih paham ya, jadi di sekolah dijelaskan tentang plastik ini, tentang bahayanya, cara pengurangannya gitu sih Mbak. Intinya kayak begitu. Lalu Nina, bagaimana cara Nina menyampaikan keinginan Nina supaya negara-negara tersebut bisa stop buang ke Indonesia? Apa tuh? Oke, jadi untuk menyampaikan keinginan Nina gitu ya ke negara maju pengirim sampahnya ini, Nina kan suka banget menulis kan Mbak. Jadi Nina punya buku diary sudah habis banyak banget sekarang. Jadi Nina setiap hari Nina selalu menulis diary Nina gitu. Jadi waktu Nina sedih, waktu Nina marah, Nina senang, itu semuanya Nina ekspresikan ke tulisan gitu. Jadi dan menuliskan gampang gitu Mbak ya, semua juga bisa membaca gitu. Jadi akhirnya Nina memutuskan untuk menulis surat ke negara-negara pengekspor tersebut. Negara mana aja? Oke. Jadi yang pertama itu tahun Juli 2019 ya, waktu Nina kelas 6 SD mau naik kelas 1 SMP. Itu Nina menulis surat ke Presiden Donald Trump Amerika ya, bersama tim Nina River Warrior ya. Jadi River Warrior ini komunitas anak muda ya, yang tujuannya kita membebaskan Sungai Berantas dari pencemaran plastik Mbak. Jadi kan Nina tinggal di depan Sungai Berantas gitu. Jadi dia di hulu, di atas dia dijadikan tempat sampah sama masyarakat. Jadi pabrik membuang limbahnya ke Sungai Berantas ini, tapi di bawah di hilir dia jadi bahan baku PDAM untuk air minum gitu. Jadi kan ironi gitu Mbak. Jadi Nina bersama tim River Warrior ini kita
demonstrasi gitu loh Mbak, agar Amerika ini stop menjadikan Indonesia menjadi tempat sampah gitu Mbak. Itu yang pertama ya, ke Amerika Donald Trump. Kemudian Nina lanjut ke Perdana Menteri Australia, kemudian ke Kanselir Jerman ya Angela Merkel, kemudian ke Presiden Amerika yang baru Joe Biden, kemudian ke Perdana Menteri Kanada, habis itu ke yang terbaru ini ya, ke Perdana Menteri Belanda. Respon mereka bagaimana membaca surat kamu? Responnya banyak ya Mbak ya, ada yang negatif, ada yang positif juga. Iya. Kalau negatif itu seperti apa? Boleh nggak? Tidak perlu menyebutkan siapa itu, tapi bagaimana? Kita spill ya yang negatifnya ya. Oke. Jadi yang negatif itu dia meminta maaf ya, meminta maaf karena telah mengirimkan sampah plastiknya ke Indonesia, dan mereka kesannya tuh malah kayak gimana Mbak ya, kayak menyalahkan pemerintah Indonesia karena mau menerima sampah dari mereka. Oh gitu. Terus setelah Nina tahu itu, mengirim surat juga nggak ke pemerintahan Indonesia? Oh ya. Oh ya. Gimana nulisnya? Nina tulis surat ke Bapak Presiden Jokowi. Oke. Baru-baru Tahun ini. berapa? 2021. 2021. Baru-baru ini ya. Lalu direspon nggak? Belum. Belum. Kalau Belum sama direspon. Presiden Amerika waktu itu Donald Trump dibales. Perdana Jerman- Menteri Australia Jerman, dibales. Australia dibales. Please Bapak Jokowi, respon dong. Respon surat Surat saya. dari adik Nina ini. Lalu ketika kamu sudah mengirimkan surat-surat itu, ada perubahan nggak sih dari negara-negara tersebut Iya. dengan mereka limbah ke Indonesia, membuang limbah ke Indonesia? Kalau yang Amerika ya, itu mereka sudah berkurang Mbak, berkurang pesat 50% sampah plastiknya. Kemudian yang Jerman juga berkurang. Kemudian yang Australia, mereka sekarang sedang menyusun peraturan gitu Mbak ya. Peraturan agar tidak membuang sampahnya ke negara lain gitu. Oh, pemerintah Indonesia. Kita sendiri juga punya perubahan Mbak. Oke, apa itu? Jadi pemerintah Indonesia membatasi batas kontaminan sampah plastik gitu Mbak. Dibatasinya 2% Mbak. Jadi sangat berturun pesat gitu. Oke, di mana Nina tahu data-data itu? Taunya dari mana sih? Kalau saya aja kayaknya nyari nggak ya? Kalau saya nontonnya film, kalau Nina ngelihatnya data-data tentang sampah lingkungan gimana? Nina taunya dari mana data-data itu? Nina banyak dibantu ya, banyak sekali dibantu sama orang tua Nina yang mereka juga aktivis lingkungan ya. Jadi kita sama-sama bergelut di isu lingkungan ini ya. Mereka punya banyak teman untuk itu loh Mbak, peneliti-peneliti gitu kan. Mereka juga pernah melakukan kayak investigasi penyamaran gitu Mbak. Jadi Nina juga sendiri sering baca-baca buku, baca-baca artikel gitu Mbak. Artikelnya juga dikasih tahu sama Mama sih. Ini Nina ada link gitu kan, untuk kita bisa lihat perkembangan sampah plastik impor di Indonesia. Nina bisa lihat, bisa baca-baca gitu. Jadi Nina baca setiap hari, lihat gitu sih. Banyak bantuan dari orang tua sama di internet. Sebenarnya Nina, apa sih bahayanya sampah plastik itu? Kan kita tahu ya plastik itu kan simple, terus gampang dicari. Betul. Kayak gini, ini nih coba tunjukin punya Nina. Nah, ini punya minum aku, ini dibanding punyamu. Sama-sama botol buat naruh air. Ini bahayanya di mana sih Nina? Jadi kan sama-sama buat naruh air gitu. Betul, sama, fungsinya sama gitu ya. Terus? Bahayanya plastik itu ada dua Mbak. Jadi plastik kan memang dia lahir atau dia terbuat dari minyak bumi kan Mbak. Dan kita tahu minyak bumi ini pasti akan habis kalau dieksploitasi terus gitu. Kalau sekarang sudah habis, besok di masa depan saya sama generasi muda pakai apa gitu kan. Kemudian minyak bumi ini kan, plastik ini kan dia minyak bumi dicampur sama banyak banget bahan-bahan kimia beracun Mbak. Kayak ftalat, BPA, PFAS, itu pokoknya plastik itu mengandung banyak sekali racun-racun yang sebenarnya kita nggak boleh terkonsumsi sama itu gitu loh Mbak. Jadi plastik malah diminum, jadi wadah Ini berarti makan. bahaya dong. Iya. Ini ada racun-racunnya. Tapi ini kan ada expirednya Nina. Iya. 2023 masih. Iya. Jadi kalau aku minum ini, gimana dong? Terus gimana? Aku harus minum lewat apa? Jadi yang expired itu bukan airnya ya, kita semua tahu, botolnya. Jadi kan bahayanya dari plastik itu sendiri, karena terbuat dari minyak bumi dan juga racun-racun berbahaya. Kemudian dia ternyata, kita semua tahu dia nggak akan terurai di lingkungan ya Mbak, secara alami gitu ya. Dia malah akan memecah menjadi serpian-serpian kecil, namanya mikroplastik Mbak.
ukurannya kurang dari 5 mm, jadi kecil banget kayak Nggak bisa plankton. dilihat mata Nggak dong bisa ya? dilihat, nggak bisa dilihat kita mata. Mungkin sekarang kita sedang menghirup mikroplastik ini. Bahayanya mikroplastik ini kalau dia sudah memecah gitu ya jadi mikroplastik, dia akan menyerap, dia bersifat mengikat gitu Mbak, mengikat polutan-polutan yang ada di sekitar dia. Misalnya mikroplastik di sungai gitu ya, dia menyerap logam berat, menyerap pestisida, deterjen, limbah cair industri, itu pada nempel semua ke dia. Kemudian dimakan oleh ikan, kita minum, kita makan, kita hirup ya. Kalau terlalu banyak banget mikroplastik di badan kita, akan mengganggu saraf kita, mengganggu pertumbuhan, menyebabkan kanker, mengganggu hormon kita. Itu bahaya banget Mbak sih hormon ini. Kemudian juga bisa menyebabkan menopause dan menstruasi dini. Oh oke, jadi aku harus minum lewat mana dong? Lewat ini. Lewat ini dari bahan stainless gitu ya. Iya. Stainless. Kalau stainless nggak bahaya ya, Nggak walaupun dong. ini udah nggak kepake lagi. Iya. Misalkan nih sama-sama dibuang, ini apa yang akan terjadi ini dan ini ketika dibuang? Kalau dibuang ya ini Pasti pasti akan mengurai. enggak. Lama juga ini reusable Mbak. Pakai yang Oh, reusable, oke. refillable gitu loh Mbak. Oh oke. Jadi dia Mbak kalau dibuang masih bisa dimanfaatkan gitu kan Mbak. Jadi Oh, oke. apa gitu kan. Kalau kan, ini udah pecah kecil-kecil, ya, nggak bisa sudah. diapa-apain, tapi Iya. menghirup ke dalam tubuh kita dan itu bisa. penyakit gitu, penyakit serius ke kita. Oh oke. Tapi orang-orang zaman sekarang ya maunya kan Iya yang praktis gitu ya. praktis banget. Ini di mana-mana ada pasti tempatnya plastik. Betul. Gitu. Nah, Nina dengan udah tahu kayak gitu, apa sih yang udah bahaya ya untuk diri Nina dan lingkungan? Apa sih gerakan Nina yang diimplementasikan ke diri Nina sendiri? Oke, kalau ke diri Nina sendiri, Nina sudah berjanji ya, berikrar pada diri Nina sendiri, Nina akan sebisa mungkin mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, Mbak. Jadi botol plastik, kresek, styrofoam ya, sedotan, sachet itu betul-betul Nina kurangi. Soalnya ada banyak alternatif penggantinya gitu, Mbak ya. Apa itu? Ya aluminium, kaca gitu, daun pisang bahkan. Soalnya di zaman mama saya gitu kan ya, nenek kakeknya Nina itu mereka belum ada plastik gitu kan ya, belum banyak menghasilkan plastik. Tapi mereka masih kalau mau beli sembako kan direfill gitu. Betul. Kan Mbak ya kan wadah makannya juga masih pakai daun yang lebih sehat, lebih enak juga gitu sih Mbak. Jadi seharusnya memang kita kembali ke kearifan lokal gitu Mbak, kearifan lokal gitu, kembali ke zaman nenek kakek kita dulu yang masih sehat dan belum menghasilkan plastik ini. Jadi ini kalau aku minum sekarang bahaya. Iya Mbak. Tapi belum kerasa dampaknya sekarang. Kalau Mbak terusin terus minumin kayak gitu, nanti waktu udah tua mungkin akan kerasa dampaknya. Aduh serem ya Nina. Kamu bisa tahu-tahu kayak gitu itu gimana sih ceritanya kalau anak seusia kamu mungkin. Tapi gini, Nina serius tentang lingkungan. Iya. Tapi Nina usia 15 tahun kan masih muda belia ya remaja. Iya. Masih ada nggak sih sisi-sisi remajamu itu mungkin iya. kamu mengikuti anak-anak muda zaman sekarang Iya. gitu. Apa kamu suka apa? Nina suka TikTokan. Oh ya, kamu punya akun TikTok, isinya lingkungan. Enggak. Nina, Oh. ya rencananya Nina mau edukasi lewat TikTok. Oh oke. Nina spoiler ya jadinya ya. Gak apa-apa dong, itu Iya, kan nggak bermanfaat. apa-apa. Oke, dan kamu bisa mengubah dunia. Ya alhamdulillah Mbak. Nina juga Nina masih sekolah gitu Mbak yang ngikutin obrolannya teman-teman sekarang kayak apa gitu kan ya. Sering lihat YouTube juga. Gitu sih Mbak, sering main-main juga kafe sama teman-teman, beli-beli jajan sama teman-teman gitu sih Mbak. Masih jadi anak remaja biasa. Terus teman-teman kamu tahu Nina begini gitu ya. Kayaknya Nina serius banget gitu mungkin ya kayaknya itu tanggapan teman-teman gimana sih? Jadi memang Nina sudah mengedukasi teman-teman sekolah Nina waktu Nina kelas 1 SMP. Jadi masih belum terlalu viral gitu Mbak ya. Teman-teman Nina ada gitu ya yang mereka memang sudah terbuka matanya, sudah paham betul dan mereka memang merasa takut gitu Mbak. Iya ya. Nanti kalau aku diem aja besok besar aku nggak bisa minum air bersih gitu kan ya Mbak. Akhirnya mereka takut betulan Mbak. Mereka mau mengurangi plastik sekali pakai walaupun memang keluarganya masih susah diajak sih Mbak. Terus ada juga yang mereka nggak percaya gitu Mbak karena sudah jatuh cinta, mereka sudah dimanja gitu Mbak sama plastik gitu Mbak ya. Jadi tapi setelah Nina viral gitu ya, waktu Nina kelas 9 itu banyak yang berubah sih Mbak teman-temannya Nina. Tapi mereka juga senang Mbak. Tapi teman-teman Nina sedikit hampir nggak ada yang nge-hit gitu loh Mbak, yang nggak mendukung Nina. Teman-teman Nina mendukung semua sih. Oke, keren kamu Nina. Alhamdulillah. Tapi kalau aku balik ke usiamu, kayaknya nggak mungkin bisa deh menjadi seperti Nina. Udah dah. Oh iya sudah telat ya. Saya Mbak. udah emak-emak Nina. Tapi usia nggak akan merubah itu sih Mbak.
Iya ya, kalau keinginan kita Kalau memang, kuat. kita mau betul. Terus Nina kegiatannya apa nih sehari-hari dalam sebagai aktivis lingkungan kecil tuh Nina ngapain aja sih? Sehari-hari Nina kan sekarang masih ujian ya Mbak ya, ujian Semester? ya semester akhir Oke. sekolah. Kemudian Nina pulang sekolah, kemudian Nina waktu musim kemarau sih Nina memantau sungai gitu ya Mbak ya, menghitung timbulan sampah di pinggir sungai, menyusuri sungai gitu Mbak. Kemudian Nina ambil sampel air sungai di depan Nina kan, depan rumah Nina kan di Sungai Berantas tadi. Kemudian Nina cek mikroplastiknya. Jadi di rumah Nina ada lab mikroplastik. Ada Kamu udah mikroskop. punya laboratorium sendiri di rumahmu. Iya Mbak, jadi semua Nina laboratorium semua. Kamu cekin satu-satu. Iya. Apa yang kamu lihat dari hasil tes lab air sungai di depan rumahmu itu? Ya banyak ini Mbak, mikroplastiknya yang jenisnya fiber. Fiber itu dia dari serat baju gitu loh Mbak. Jadi kayak baju-baju yang Baju kayak gini? mengkilap anti air gitu. Iya. Oh, mengkilap anten kayak jas hujan gitu-gitu. Iya ya, kayak bukan sih Mbak, kayak polyester gitu loh, polyester, Oke. nilon, Oh, spandex gitu-gitu. Oke. Kemudian laundryan kan mereka limbahnya dibuang ke sungai gitu Mbak ya. Kemudian ini juga banyak menemukan mikrobit. Mikrobit itu dia mikroplastik juga, tapi dia sengaja diciptakan oleh industri. Kan mikroplastik kan tadi bersifat mengikat Mbak ya, dia menyerap polutan-polutan gitu. Jadi kayak body scrub, pasta gigi kita kan pasti ada kayak keras-keras lembut-lembutnya gitu kan ya, bulut-bulut. Itu mikrobit Mbak. Jadi dia setelah membersihkan kotoran gigi kita, membersihkan daki-daki di badan kita, kemudian dia dibuang ke lingkungan dan akan mencemari lingkungan gitu Mbak. Nina pakai pasta gigi nggak tapi kalau sikat gigi? Iya, Pakai. Tapi Nina cari-cari betul yang mereka nggak mengandung mikrobit. Ada aplikasinya. Oh oke, jadi maksudnya aplikasi itu bisa ngecek Iya, ini kita, barang di foto produk ingredients-nya. ini. Oh ingredients-nya ya. Oke, yang perlu dihindari ketika kita benar-benar ingin memilih barang yang aman, itu ingredients-nya apa? Yang harus, oh ini seharusnya nggak ada, tapi ini ada. Berarti ini nggak baik gitu. Ingredients-nya apa? Ya banyak Mbak. Nggak bisa Salah kita sebutin. salah satu aja. Mikrobit itu tadi. Oh, ada tulis di Sayur ingredients jagung itu? Gitu. Iya ada. Di ingredients itu ada? Ada. Oke, kamu detail sekali Nina. Handphoneku. Oh ya, mau nunjukin apa Bentar nih, ya, Nina? Nina Oke. kasih tahu aplikasinya ya. Oke. Ini yang bikin Kasih aplikasi kamu sendiri, jangan-jangan. Temen komunitas temennya Nina gitu. Oke. Ini namanya Mbak. Beat the Microbit, BTMB. BTMB. Aku klik ya. Iya. Beat the microbit. Oke. Jadi yang difoto, yang di scan itu ingredients-nya. Ingredients-nya, ha. Nanti mereka bisa Iya, ngecek ya. Ini scan for microplastic gitu. Oke. Ada ini nggak ya? Apa gitu? Mungkin Produk apa yang ada ingredients-nya mungkin? iya, Face facial wash. foam gitu-gitu. Nggak ada ya? Tidak ada. Teman-teman mungkin harus produk. Coba bentar, ambil di make up. Oh iya. Make up. Oh iya, make up ya, Oh ya? teman-teman ya. Ya, Mbak ya. make up. Bentar ya. Tunjukin. Ini. Make up ya, Ingredients-nya bentar. Oh, ini nggak ada ingredients-nya. Ah. Ya ada. Nih. Oke. Ya, ini nih. Ya, ini Banyak tinggal nih di- ingredients-nya. Foto. Oke, nah kan udah ke foto gini Mbak. Terus. Heeh. Mereknya di crop. Ya di crop sampai mereknya. ininya aja. Ya, bentar di crop dulu brandnya. Nah ini Oke. setelah di crop di scan, dia masih di scan mikroplastiknya. Heeh. Kalau merah itu udah positif Mbak, udah positif betul mengandung mikroplastik belum? Bentar. Masih samar. Merah. Ternyata itu tadi eyeshadow punya aku mengandung mikroplastik. Berarti kalau misalkan aku pakai, apa yang akan terjadi dalam diriku, Nina? Mengganggu kulit Mbak, nanti kanker bisa. Oh ya. Aduh, aku buang aja. Mengandung mikroplastik. Merah udah tanda seru, bukan merah lagi, tanda seru. Berarti ini udah paling high ya. High ya. Bisa dipencet ininya, Apa tuh? ingredients-nya Yang mengandung itu mana tuh? Nih, ada banyak banget itu yang merah yang positif Mbak. Yang kuning ini masih samar-samar gitu. Oh oranye gitu. Dimeticon. Ini bahasa ini Inggris. semua bahasa Inggris, bahasa ingredients makeup gitu. Trimel Iya kan susah kan Mbak, kita nggak bisa Dimeticon. nyebutin gitu. Oh, oke, nanti aku scan satu-satu deh barang-barang di rumahku. Emang banyak loh Mbak alternatif kayak
ya makeup yang masih pakai bahan-bahan alami itu banyak banget. Kita bahkan juga bisa bikin sendiri. Iya sih, tapi kalau zaman now ya, Iya. mau bikin sendiri kayaknya. Iya, bahaya juga, Pak, ya. Karena nggak steril itu tadi ya, Nina. Di body shop itu udah Oke. positif, ya udah mengandung nggak mengandung bahan-bahan kimia, udah bahan alami. Oke, sesuai dengan iklannya itu Iya. ya. Oke, tapi ini apakah akan menyebut merek? It's okay. Oke, duh. Jadi aku buang aja ya, Nina ya, kayaknya ya. Ya boleh. Dibuang aja. Soalnya murah juga sih, beli nggak sampai 50.000. Oh iya, bisa kehirup juga kan, Mbak, kan kecil. Oke. Masuk mata. Nanti aku download deh aplikasinya, Nina. Thank you. Iya, Mbak. Kamu menginspirasi sekali. Terus Nina, ini kan Nina menjadi salah satu nominator sebagai anak muda inspiratif di Surabaya. Nina, gimana rasanya bisa menjadi nominator? Seneng banget sih, Mbak, seneng banget. Ya kan Nina memang targetnya untuk mengedukasi gitu, Mbak, untuk membuka hati mata mereka gitu ya, Mbak, agar lebih paham mengenai masalah tentang bahaya plastik sekali pakai ini gitu. Jadi Nina senang banget akhirnya bisa terpilih menjadi nominator gitu kan. Berarti kan artinya Nina sudah banyak memberi wawasan baru gitu ya kepada pemilih-pemilihnya Nina gitu. Senang banget sih, Mbak, pasti. Oke, keren banget kamu Nina, usia 15 tahun tapi bisa mengubah dunia. Oke, itulah tadi teman-teman obrolan saya sebagai pemandu acara podcast Odi Cornelia dan Ais Nina Azahra. semoga nanti bisa menang ya di Amin. acara Siap. award beritajatim.com. Dan terima kasih untuk para pemirsa Berita Jatim TV. Sampai jumpa di lain waktu. Dah. Bye.